Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan membaca buku Riyadhus Shalihin tentang bab taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama berkata, taubat itu wajib dilakukan dari setiap dosa. Apabila kemaksiatan itu antara hamba Allah dan tidak berhubungan dengan hak manusia, maka taubatnya memiliki 3 syarat. 1. Meninggalkan kemaksiatan tersebut. 2. Menyesal atas perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. 3. Bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu selamanya. Apabila salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Syarat taubat itu ada 3. 1. Meninggalkan kemaksiatan tersebut selama-lamanya. Menyesal dari dalam hati bahwa maksiat tidak akan pernah kita lakukan lagi. Kemudian kita bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Dan apabila kemaksiatan itu berhubungan dengan manusia, maka syarat taubatnya ada 4, yaitu syarat 3 syarat di atas, dan membebaskan diri dari hak pemiliknya. Apabila hak itu berupa harta atau sejenisnya, maka wajib mengembalikan kepadanya. Apabila berupa tuduhan zina atau sejenisnya, maka dia harus memberikan kesempatan kepadanya untuk menghukumnya atau meminta maaf kepadanya. Jika berupa ghibah atau gunjingan, maka dia harus meminta kehalalan darinya. Wajib melakukan tobat dari semua dosa. Jika seseorang bertobat dari sebagian dosa, maka menurut para ulama tobat dari dosa itu sah dan tersisa kewajiban tobat dari dosa lainnya. Dalil-dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' umat menguatkan satu sama lain akan wajibnya taubat. Allah berfirman dalam surat An-Nur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Hud ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Minta ampunlah kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepadanya. Dan Allah juga berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah
dan bertobat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Akhar bin Yasar Al-Muzani, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah, memohon ampun kepadanya, karena sesungguhnya aku bertobat sebanyak 100 kali dalam sehari. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah lebih bergembira dengan taubat seseorang. Sesungguhnya Allah lebih bergembira dengan taubat seorang hambanya daripada kegembiraan seorang di antara kalian yang menemukan untanya setelah ia kehilangannya di padang pasir. Dalam satu riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah bergembira dengan taubat seorang hambanya ketika dia bertobat kepadanya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang mengendarai untanya di padang pasir, lalu untanya kabur meninggalkannya, padahal makanan dan minumannya ada di atas untanya itu. Maka dia berputus asa untuk bisa menemukannya kembali. Lalu dia mendatangi sebuah pohon dan berbaring di bawah naungannya. Dia sungguh telah berputus asa terhadap untanya. Tatkala dia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba dia mendapatkan untanya berdiri di hadapannya. Maka dia memegang tali kendalinya. Kemudian dia berkata karena sangat gembiranya, ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia salah ucap karena terlalu bergembira. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari agar pelaku dosa di siang hari bertaubat, dan membentangkan tangannya di siang hari agar pelaku dosa di malam hari bertaubat, hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, maka Allah menerima taubatnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai pada kerongkongannya. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan beliau berkata, ini merupakan hadis yang hasan. Aku mendatangi Safwan bin Asal untuk bertanya kepadanya tentang mengusap kedua kuf. Beliau bertanya, apa yang membuatmu datang, wahai Zir? Aku menjawab, mencari ilmu. Beliau berkata, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi pencari ilmu karena ridha dengan apa yang dia cari. Aku berkata, sesungguhnya telah ada keraguan dalam dadaku untuk mengusap kedua kuf setelah buang air besar dan kecil, sedangkan Anda adalah seorang dari seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku datang untuk menanyakan kepada Anda,
apakah Anda pernah mendengar beliau menyebut sesuatu tentang hal itu? Beliau menjawab, ya, beliau memerintahkan kami apabila kami sedang dalam safar agar tidak melepas kuf kami selama 3 hari 3 malam, kecuali karena janabah, hadas besar, akan tetapi tidak melepasnya karena buang air besar dan kecil, serta tidur hadas kecil. Maka aku bertanya, apakah Anda pernah mendengar beliau menyebutkan sesuatu tentang hawa nafsu? Beliau menjawab, ya, kami pernah dalam suatu safar bersama Rasulullah SAW. Ketika kami sedang berada di samping beliau, tiba-tiba seorang Arab Badui memanggil beliau dengan suaranya yang sangat keras, wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW menjawabnya dengan suara yang menyamai suaranya, ya, saya akan mendengarmu. Maka aku berkata kepadanya, celakalah kamu, rendahkan suaramu, karena kamu sedang di hadapan Nabi SAW dan kamu telah dilarang melakukan ini. Dia menjawab, demi Allah, aku akan merendahkan suaraku. Orang Arab Badui itu berkata, seseorang mencintai satu kaum tetapi belum bisa melakukan amalan seperti seseorang. Nabi SAW bersabda, seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat. Beliau terus bercerita kepada kami hingga beliau menyebut satu gerbang dari Maghrib yang lebarnya, atau penunggang kendaraan berjalan pada lebarnya selama 40 atau 70 tahun. Sufyan, salah seorang rawi berkata, di arah Syam Allah menciptakannya pada waktu menciptakan di arah Syam di arah Syam Allah Ta'ala menciptakannya pada waktu menciptakan langit-langit dan bumi dalam keadaan terbuka dan untuk bertobat. Ia tidak akan ditutup sampai matahari terbit darinya. Di kalangan umat sebelum kalian ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 nyawa. Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi. Maka dia pun ditunjukkan kepada seorang rahib. Rahib ini merupakan seorang ahli ibadah dari kaum Bani Israel. Dia mendatanginya dan bertanya, sesungguhnya ada seorang yang telah membunuh 99 nyawa. Apakah ada tobat untuknya? Rahib itu menjawab, tidak. Maka dia pun membunuhnya sehingga dia mengenapkan angka 100 dengannya. Kemudian dia bertanya lagi tentang orang yang paling alim di muka bumi ini. Maka dia pun ditunjukkan kepada seorang alim. Dia berkata kepadanya, sesungguhnya ada seorang yang telah membunuh 100 nyawa. Apakah ada taubat untuknya? Orang alim itu menjawab, ya, memangnya siapa yang menghalangi antara dirinya dengan taubat? Pergilah ke negeri ini dan itu, karena sesungguhnya di sana terdapat
orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala, maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Dan jangan pulang ke negerimu karena ia adalah negeri yang buruk. Maka orang tadi berangkat, dan tatkala dia sampai pada separuh perjalanan, dia dijemput oleh maut. Maka malaikat-malaikat rahmat dan malaikat-malaikat azab berselisih tentangnya. Malaikat-malaikat rahmat berkata, dia datang dalam keadaan bertobat, menghadap dengan sepenuh hatinya kepada Allah Ta'ala. Sementara malaikat-malaikat azab berkata, sesungguhnya dia belum pernah melakukan kebajikan sama sekali. Maka ada satu malaikat lain yang mendatangi mereka dalam rupa manusia. Akhirnya mereka menjadikannya sebagai penengah atau hakim di antara mereka. Maka dia berkata, ukurlah jarak antara dua negeri ini. Kemana dia lebih dekat jaraknya, maka dia termasuk penduduknya. Mereka pun mengukur. Ternyata mereka menemukan bahwa dia lebih dekat ke negeri yang sedang dituju, sehingga malaikat rahmatlah yang menanganinya. Dalam satu riwayat dalam As-Sahih disebutkan, maka dia lebih dekat satu jengkal kepada negeri yang baik itu, sehingga dia pun dianggap sebagai salah satu penduduknya. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada negeri ini, menjauhlah, dan kepada negeri itu mendekatlah. Dan dia berkata, ukurlah jarak di antara keduanya. Lalu mereka mendapatinya lebih dekat satu jengkal ke negeri yang ditujunya, sehingga dia pun diampuni. Dalam riwayat, maka dia menjauh dengan dadanya menuju ke arahnya. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik yang merupakan penuntun Ka'ab, dari putra-putranya tatkala Ka'ab mengalami kebutaan, beliau berkata, saya mendengar Ka'ab bin Malik menuturkan kisahnya ketika dia tidak ikut berangkat bersama Rasulullah SAW pada waktu perang Tabuk. Ka'ab berkata, aku tidak pernah tertinggal dari Rasulullah SAW dalam peperangan apapun yang dipimpin oleh beliau, kecuali dalam perang Tabuk. Memang aku juga tertinggal dalam perang Badar, namun tidak ada seorang pun yang tertinggal waktu itu yang dicela. Sebab Rasulullah SAW dan kaum muslimin keluar untuk menghadang khalifah dagang Quraisy yang pulang dari Sam, hingga kemudian Allah mempertemukan mereka dengan musuh mereka tanpa rencana. Dan sebelumnya aku telah hadir bersama Rasulullah SAW pada malam Aqabah, sewaktu kami bersumpah setia membela Islam. Aku tidak ingin kehadiranku di malam itu digantikan dengan perang Badar, meskipun perang Badar lebih dikenang di tengah orang-orang daripada Baiat Aqabah. Dan di antara kisah hidupku adalah ketika aku tertinggal dari Rasulullah SAW pada perang Tabuk. Aku tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih mampu daripada keadaanku ketika aku tertinggal dari beliau dalam perang itu. Demi Allah, aku sebelumnya tidak pernah memiliki dua kendaraan, namun di perang itu aku memilikinya. Rasulullah SAW tidak pernah menginginkan perang, melainkan beliau menyembunyikan daerah sasarannya
dengan mengisyaratkan seolah-olah beliau menuju yang lainnya. Sehingga pada perang itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang menuju yang lainnya. Hingga pada perang itu Rasulullah berperang menuju Tabuk dalam musim yang sangat panas dan menghadapi perjalanan yang sangat jauh menempuh padang pasir dan menghadapi jumlah pasukan yang sangat besar. Beliau menjelaskan kepada kaum muslimin tentang urusan mereka yang sangat serius agar mereka bersiap-siap dengan segala perbekalan mereka untuk menghadapi perang. Beliau menjelaskan kepada mereka arah mana yang hendak beliau tuju. Orang-orang Islam yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak dan mereka tidak didaftar dalam buku induk. Maksudnya buku induk negara. Ka'ab berkata, berlanjutkan, maka hampir tidak ada orang yang ingin absen dari perang, kecuali dia menduga bahwa hal itu tidak akan diketahui selama tidak ada wahyu dari Allah yang menjelaskannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat pada perang itu. Ketika buah-buahan sedang masak dan pohon-pohon menjadi rindang, maka aku lebih cenderung kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin yang bersamanya sedang berkemas-kemas dan aku pun segera pulang untuk bersiap-siap bersama beliau. Tetapi setelah aku pulang, aku tidak melakukan apa-apa. Aku berkata dalam hati, aku bisa melakukannya kapan saja aku mau. Begitulah keengganan terus menyerapku hingga orang-orang terus berbenah dengan serius. Maka pada pagi harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin yang bersamanya berangkat untuk perang, sementara aku belum melakukan persiapan apa-apa. Kemudian aku beranjak lalu kembali lagi tanpa melakukan apa-apa. Hal itu berlangsung terus padaku hingga mereka berangkat dengan segera dan aku tertinggal perang. Aku bertekad untuk berangkat menyusul mereka. Andai saja aku melakukannya saat itu, namun kemudian hal tersebut tidak ditakdirkan untukku. Maka ketika aku keluar ke tengah manusia setelah keberangkatan Rasulullah SAW, aku merasa bersedih karena aku tidak melihat seorang panutan untukku kecuali laki-laki yang tercela karena kemunafikannya, atau orang yang diterima uzurnya oleh Allah dari kalangan orang-orang yang lemah. Rasulullah tidak menyebut-nyebutku hingga beliau sampai di Tabuk. Beliau bersabda sampai duduk di tengah pasukan di Tabuk. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Maka salah seorang dari Bani Salimah berkata, wahai Rasulullah, dia tertahan oleh pakaian burdahnya dan sibuk melihat kepada kedua sisi tubuhnya. Maka Mu'adz bin Jabal berkata kepadanya, sungguh buruk apa yang telah kamu ucapkan. Demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui apa yang ada padanya melainkan kebaikan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam. Tatkala beliau dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba beliau melihat dari kejauhan seorang lelaki yang mengenakan pakaian putih yang terlihat bergerak terombang-ambing oleh fata morgana. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang itu adalah Abu Qatsama. Ternyata dia Abu Qatsama Al-Ansari, orang yang bersedekah dengan satu sa.
satu sakurma ketika dicela oleh orang-orang munafik. Ka'ab berkata, tatkala sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah pulang dari Tabuk, kesedihanku datang lagi. Aku mulai mengingat dusta dan berkata, dengan apa aku bisa lolos dari kemukaan beliau besok? Untuk hal itu aku meminta bantuan kepada semua orang yang cerdik pemikirannya dari keluargaku. Maka tatkala diberitahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendekati Madinah, hilanglah dari diriku segala pikiran yang batil, hingga aku benar-benar mengetahui bahwa segala pikiran yang batil, hilanglah dari diriku segala pikiran yang batil, sehingga aku benar-benar mengetahui bahwa aku tidak akan selamat dari beliau dengan cara apapun selamanya. Maka aku bertekad untuk bersikap jujur kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba pada keesokan harinya, dan biasanya apabila pulang dari safar, beliau memulai dengan masjid. Beliau melakukan sholat 2 rakaat, kemudian duduk di hadapan orang-orang. Ketika beliau melakukan demikian, orang-orang yang tidak ikut perang mendatangi beliau untuk menjelaskan uzurnya dan bersumpah kepada beliau. Mereka berjumlah 80 orang lebih. Maka beliau menerima lahir mereka, membayat mereka dan memohonkan ampunan untuk mereka serta menyerahkan rahasia mereka kepada Allah Ta'ala. Hingga aku datang, tatkala aku mengucapkan salam, beliau tersenyum dengan senyuman orang yang marah. Kemudian beliau berkata, kemarilah. Aku datang berjalan hingga aku duduk di hadapan beliau. Beliau berkata kepadaku, apa yang membuatmu tidak ikut serta? Bukankah kamu telah membeli kendaraanmu? Ka'ab berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya demi Allah, seandainya saya duduk di hadapan orang selain Anda dari penduduk dunia, pasti saya yakin bahwa saya akan lolos. Seandainya saya duduk di hadapan orang selain Anda dari penduduk dunia, pasti saya yakin bahwa saya akan lolos dari murkanya dengan sebuah alasan. Karena saya telah diberi keampunan untuk berdebat. Karena saya telah diberi kemampuan untuk berdebat. Berdebat kemampuan. Akan tetapi demi Allah, saya benar-benar mengetahui bahwa jika hari ini saya menceritakan kepada Anda cerita dusta yang dengannya Anda bisa merelakanku, tentu tidak lama Allah pasti menjadikan Anda murka kepada saya. Dan apabila saya menceritakan kepada Anda dengan cerita yang jujur, pasti Anda murka kepada saya karenanya. Sesungguhnya dengan kejujuran itu saya mengharapkan akibat yang baik dari Allah. Demi Allah, saya tidak memiliki uzur. Demi Allah, saya merasa tidak pernah sekuat dan sekaya daripada ketika saya absen dalam perang Tabuk bersama Anda. Kata Ka'ab, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun orang ini, maka dia telah berkata jujur, maka berdirilah hingga Allah memberi keputusan tentangmu. Beberapa orang dari Bani Salimah berjalan mengikutiku. Mereka mengatakan kepadaku, demi Allah, kami tidak pernah mendapatimu berbuat dosa sebelum ini. Ternyata engkau tidak mampu mengajukan uzur kepada Rasulullah seperti uzur yang diajukan oleh orang lain yang absen. Padahal istighfar Rasulullah SAW untukmu telah cukup untuk menghapus dosamu.
Ka'ab berkata, "Demi Allah, mereka terus mencelaku hingga aku ingin kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendustakan diriku. Kemudian aku katakan kepada mereka, apakah ada seseorang yang mengalami hal seperti ini bersamaku?" Mereka menjawab, "Ya, ada dua orang yang mengalami hal seperti ini bersamamu." Mereka mengatakan sama dengan apa yang kamu katakan, dan dijawab dengan jawaban yang sama yang diberikan kepadamu. Ka'ab berkata, "Aku bertanya, siapa mereka?" Mereka menjawab, "Murarah bin Ar-Rabi Al-Amri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi." Ka'ab berkata, "Ternyata mereka menyebutkan dua orang solih yang telah ikut dalam perang Badar, dan pada diri mereka ada keteladanan." Ka'ab berkata, "Maka aku pergi ketika mereka menyebutkan dua orang itu kepadaku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang-orang untuk berbicara dengan kami bertiga dari sekian banyak orang yang tidak ikut berperang. Maka orang-orang pun menjauhi kami, atau dia berkata, mereka berubah sikapnya kepada kami, sehingga menurutku bumi ini telah berubah. Bumi ini bukan bumi yang aku kenal. Kami mengalami suasana seperti itu selama 50 malam. Adapun dua orang sahabatku, maka mereka merasa minder dan berdiam diri di rumahnya sambil menangis. Adapun aku adalah orang yang termuda dan yang paling tegar. Aku keluar rumah menghadiri sholat jamaah bersama kaum muslimin dan berkeliling di pasar. Namun tidak seorang pun sudi berbicara kepadaku. Aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam kepada beliau ketika beliau berada di majelisnya setelah sholat. Maka aku berkata dalam hati, apakah beliau menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak? Kemudian aku sholat di dekat beliau dan aku mencuri pandang kepada beliau. Dan apabila aku sudah mulai sholat, beliau memandangku. Apabila aku menoleh kepada beliau, maka beliau memalingkan wajahnya dariku. Hingga ketika isolasi kaum muslimin terhadapku telah berlangsung lama, aku berjalan hingga aku memanjat tembok kebun Abu Qatadah. Dia adalah putra pamanku dan orang yang paling aku cintai. Aku mengucapkan salam